Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vera Omarisa, guru SMA Negeri 1 Morability Kabupaten Musirawas. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel materi kelas 10 semester 1. Subtopik yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Adapun kompetensi dasar dari materi pembelajaran ini, kompetensi pengetahuannya 3.3 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel linier. Untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.3 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel linier. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menjelaskan bentuk umum sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang keempat, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi keterampilannya yang pertama, menentukan model matematika sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dari permasalahan kontekstual. Yang kedua, menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, menjelaskan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan bentuk umum sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang keempat, menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kelima, merumuskan model matematika sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dengan permasalahan kontekstual. Yang keenam, menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dengan benar. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat kita mempelajari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel? Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaat dari mempelajari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, terutama dalam perhitungan sistem perdagangan. Tentu dong, seorang pedagang itu kan ingin mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal. Maka dengan bantuan mempelajari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ini, kita dapat menghitung maksimum keuntungan yang diperoleh dari suatu pedagang itu. Selanjutnya, materi prasyarat. Materi prasyarat untuk mempelajari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu adalah pertidaksamaan linier 2 variabel yang mana sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu memuat 2 variabel berpangkat 1 yang memiliki tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu adalah tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari sama dengan, atau tanda lebih dari sama dengan. Sedangkan bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu adalah AX plus BY kurang dari C. AX plus BY lebih dari C. AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dan AX plus BY kurang lebih dari sama dengan C. Mungkin ada yang bertanya, apa sih AX? Apa sih BY? Apa sih C? Adakah yang tahu? A itu apa? B itu apa? Sedangkan X dan Y itu apa? Kenapa banyak huruf yang ada di sana? Baiklah, saya akan menjelaskan. A, B, dan C itu adalah bilangan asli, yang mana A dan B itu adalah koefisien, C itu adalah konstanta, sedangkan X dan Y itu adalah variabel. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara pertidaksamaan linier dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel? Di sini, perbedaan dari pertidaksamaan linier 2 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel keduanya terletak dari banyaknya pertidaksamaan linier 2 variabel tersebut. Pada sistem pertidaksamaan linier 2 variabel terdapat 2 atau lebih dari satu bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel. Sebagai contoh, perhatikan bentuk berikut. Ini adalah bentuk dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dilihat dari bentuk pertidaksamaan liniernya lebih dari 1. Sekarang silakan kalian amati apakah bentuk ini termasuk sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke, tepat sekali. Ini bukan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kenapa?
Karena di sana ada 4 variabelnya. Variabelnya A, B, X, dan Y. Jadi di situ bukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel walaupun ada tanda ketidaksamaan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video tentang permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan mencari bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh seluruh bangsa Indonesia. Hingga saat ini, batik Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Baik itu motif maupun corak yang mengandung makna filosofi tertentu akan adat istiadat maupun budaya bangsa Indonesia. Pak Fahri adalah seorang pedagang batik yang hanya mempunyai modal 4.800.000. Ia akan menjual 2 jenis kain batik, yakni batik motif tantrum dan batik motif Tirtorejo. Biaya produksi kain motif tantrum itu 80.000 per potong dan motif Tirtorejo 60.000 per potong. Sedangkan etalase Pak Fahri hanya cukup 66 potong kain batik. Dapatkah kamu membantu Pak Fahri bagaimana cara menentukan berapa banyak motif kain batik tantrum dan motif kain batik Tirtorejo yang akan diproduksi sesuai dengan kondisi etalase yang ia miliki dan modal yang ia punya? Kemudian, gambarlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Vera. Di sini saya akan menjelaskan kembali isi video dari masalah sebelumnya tentang Pak Fahri adalah seorang pedagang kain batik yang hanya mempunyai modal Rp4.800.000. Ia akan menjual 2 jenis kain batik, yaitu batik motif tantrum dan batik motif Tirtorejo. Biaya produksi kain motif Tirtorejo itu adalah Rp60.000 per potong, sedangkan motif tantrum itu Rp80.000 per potong. Sedangkan etalase Pak Fahri hanya cukup memuat 66 potong kain batik. Dapatkah kamu membantu Pak Fahri bagaimana cara menentukan berapa banyak batik motif tantrum dan batik motif Tirtorejo yang akan ia produksi sesuai dengan kondisi etalase yang ada dan modal yang ia miliki. Kemudian, gambarlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama yaitu kita misalkan kain batik motif tantrum itu sebagai X dan kain batik motif Tirtorejo itu sebagai Y. Selanjutnya dari permasalahan di atas dapat kita buat model matematikanya dengan menggunakan bantuan tabel, yang mana tabelnya jenis batik tantrum kita tadi misalkan dengan X dan jenis motif Tirtorejo dengan Y. Banyak motif kain batik itu kita misalkan X dan banyak motif kain batik Tirtorejo tadi Y, sedangkan etalasenya kan hanya muat 66, jadi di sini kita isi 66. Sedangkan biaya produksinya untuk motif tantrum tadi 80.000, motif Tirtorejo tadi 60.000. Sedangkan modal yang dimiliki oleh Pak Fahri hanya ada 4.800.000. Ini akan membentuk suatu persamaan yang pertama, yang ini akan membentuk suatu pertidaksamaan yang kedua. Dan lambang ketidaksamaannya itu menggunakan tanda lambang kurang dari. Karena apa? Karena kan tadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa modal yang dimiliki oleh Pak Fahri itu hanya ada 4.800.000, sedangkan etalasenya hanya memuat sebanyak 66. Nah, jadi kita dapat membuat model matematikanya seperti ini. Jadi model matematikanya kita misalkan X plus Y kurang dari 66, itu dari persamaan pertama dapat dari sini, X plus Y kurang dari 66. Sedangkan ini adalah hasil sederhana dari bentuk 80.000 X ditambah 60.000 Y kurang dari 4.800.000, itu semuanya kedua ruas kita bagi dengan 20.000. Jadi 80.000 X dibagi 20.000 itu adalah 4X, dan 60.000 Y itu kita bagi menjadi 20.000 menjadi 3Y, sedangkan 4.800.000 kita bagi 20.000 menjadi 240. Untuk X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 ini dapat dari kan tidak mungkin suatu kain itu jenis batik itu nilainya negatif. Jadi untuk menghindari itu kita buat sebagai bantuan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Selanjutnya di sini kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan ke bentuk persamaan. 4X plus 3Y kurang dari 240 kita ubah menjadi bentuk persamaannya 4X plus 3Y sama dengan
140. Itu adalah persamaan pertama. Sedangkan X plus Y kurang dari 66 kita ubah kembali menjadi bentuk persamaan X plus Y sama dengan 66. Itu adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua kita dapat selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, yang mana X plus Y sama dengan 66, 4X plus 3Y sama dengan 240. Kedua ruas kita akan menghilangkan nilai Y, yang mana koefisien dari persamaan kedua itu kita kalikan dengan persamaan yang pertama, kita kali silang. Jadi ini dikali 3 karena di sini 1 3, maka ini dibalik jadi 3 1. 3 kali X jadi 3X, 3 kali Y jadi 3Y, 3 kali 66 jadi 198. 1 kali 4X itu tetap karena ini perkalian 1, 4X plus 3Y sama dengan 240. Kemudian kita hilangkan Y dengan cara mengurangkannya. Jadi ini X-nya didapat 42. Setelah itu kita substitusikan persamaan ketiga, yang mana persamaan 3 itu adalah X sama dengan 42. Kita substitusikan ke persamaan 1. Kenapa kita ambil persamaan 1? Karena bentuk yang paling sederhana dari dua persamaan ini adalah persamaan 1. Maka kita peroleh 42 plus Y sama dengan 66. Maka didapat Y-nya adalah 24. Dan hal ini berarti dengan keterbatasan etalase yang ada, maka Pak Fahri dapat memproduksi kain batik tantrum, yang mana tadi kain batik tantrum itu kita misalkan dengan X, itu adalah 42 buah batik, dan motif titorjo tadi kita misalkan dengan Y sebanyak 24 buah batik yang akan diproduksi. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi pertidaksamaan linear dua variabel dengan cara mengubah kembali bentuk pertidaksamaan ke bentuk persamaan, yang mana 4X plus 3Y kurang dari 24 kita ubah menjadi bentuk persamaannya, jadi 4X plus 3Y sama dengan 240, dan X plus Y kurang dari 66 kita ubah kembali menjadi bentuk persamaan, X plus Y sama dengan 66. Kemudian kita menentukan titik potong. Kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dengan membuat tabel. Tabelnya seperti ini, X plus 3Y, 4X plus 3Y sama dengan 240. Jika X-nya 0, maka Y-nya 60. Jika Y-nya 0, maka X-nya 40. Yang mana uraian dapat dari titik potong itu dapat dilihat dari samping sini ya. Kemudian X plus Y sama dengan 66. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 66. Sedangkan kalau Y-nya 0, X-nya 66, maka didapat titik potongnya 0,66 dan 66,0. Yang mana penjelasan dari dapat titik potong itu dibuat di sini, titik potong sumbu X itu Y-nya 0, maka Y-nya kita ganti X plus Y sama dengan 66, X-nya plus Y-nya ganti 0 jadi 66, X-nya 66. Begitu juga dengan sumbu Y ya. Kemudian kita akan menggambar grafik fungsi pertidaksamaan linear dua variabel dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan mengambil sebarang titik. Kemudian kita substitusikan ke masing-masing pertidaksamaan seperti tabel di bawah ini. Jadi kita ambil sebarang titik. Di sini Ibu ambil titik yang gampang aja dulu, 0,0, kemudian 20,20, 40,50. Titik-titik ini bebas ya, bebas tidak ditentukan. Silakan kalian pilih titik-titik apa-apa saja boleh, yang penting titik itu memuat X, Y. Jadi pertidaksamaan tadi X plus Y kurang dari 66, kita substitusikan nilai 0,0 di sini, berarti 0 plus 0 kurang dari 66, seperti contoh di bawah ini ya, seperti contoh di bawah ini kita substitusikan titik A 0,0 ke pertidaksamaan, jadi 0 kurang dari 66, itu artinya memenuhi. Jadi karena 0 kurang dari 66 itu benar memenuhi, kalau dia memenuhi maka dia termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Begitu juga titik B dan titik C. Kemudian kembali kita ulang lagi dengan cara yang sama untuk mencari ambil sembarang titik untuk pertidaksamaan yang kedua, 4X plus 3Y kurang dari 240. Dengan cara yang sama maka diperoleh bahwa ya, titik A-nya 0,0 maka dia memenuhi, yang titik 20,2 juga memenuhi, sedangkan titik 40,50 itu tidak memenuhi. Jadi di sini dapat kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini ya. Seperti ini sebagai daerah yang bersih yang tidak kena arsiran, ini adalah sebagai daerah himpunan penyelesaian. Yang mana garis pink ini adalah garis pertidaksamaan untuk X plus Y kurang dari 66, dan yang ini yang berwarna biru ini 4X plus 3Y
kurang dari 240. Arah arsirannya kebalikan, karena daerah kurang dari maka kita ambil daerah yang positif. Untuk X lebih dari 0 itu berada di bawah karena kebalikan arah, jadi kalau arahnya lebih dari kita ambil arah arsiran ke bawah, sedangkan kalau kurang dari ke arah arsiran yang ke negatif. Ini untuk Y lebih dari 0 dan X lebih dari 0, maka didapat himpunan penyelesaiannya adalah di daerah yang bersih seperti ini. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Agar kalian lebih memahami lagi apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di sini saya berikan soal penguatan materi yang mana soalnya berhubungan dengan soal permasalahan kontekstual yang ada di kehidupan sehari-hari. Simak video berikut ini ya. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas. Paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Kesimpulan materi kita hari ini tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu memuat beberapa bentuk pertidaksamaan linear dua variabel lebih dari satu. Sedangkan langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama, mengubah permasalahan kontekstual ke model matematika. Yang kedua, mengubah bentuk pertidaksamaan linear ke bentuk persamaan linear. Yang ketiga, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, menggambar grafik persamaan linear dua variabel. Yang kelima, mengambil sembarang titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang keenam, daerah yang bersih itu dinyatakan sebagai daerah himpunan penyelesaian. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya ya.